Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah Abraham dan Ishak. Nah, Abraham dan juga Sarah, mereka sangat menyayangi bayi laki-laki mereka dan mereka memberi namanya Ishak. Mereka sangat menyayanginya, mereka memeluknya dan memberinya makan. Abraham dia menghabiskan banyak waktu bersama Ishak, mengajarinya juga untuk mencintai dan menaati Tuhan. Dia juga menceritakan kepada Ishak bagaimana Tuhan berbicara dengannya dan menyuruhnya menghitung bintang. Ishak juga memastikan bahwa dia adalah anak istimewa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka ketika Ishak bertumbuh, dia belajar menyembah Tuhan seperti yang dilakukan ayahnya Abraham. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, Abraham. Lalu Abraham menjawab, "Aku di sini, Tuhan." Lalu Tuhan berkata kembali, Bawalah anakmu Ishak yang sangat kamu kasihi, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Aku akan memberitahumu gunung mana ketika kamu sampai di sana. Nah, Abraham dia sangat mengasihi Ishak lebih dari apapun. Dan dia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakiti hati putranya. Namun di sini Abraham juga berpikir bahwa dia juga harus menaati Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana Abraham yang begitu mencintai Ishak, dia bergulat di dalamnya, bagaimana dia harus mengorbankan putra yang satu-satunya itu untuk dikorbankan kepada Tuhan. Pagi-pagi sekali Abraham bangun dan dia memasang pelana di atas keledainya. Dia memanggil Ishak dan 2 orang hamba mudanya. Mereka semua berkumpul untuk menebang kayu untuk pengorbanan. Kemudian mereka pun memulai perjalanan menuju ke tempat yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham untuk dikunjungi. Selama 3 hari mereka melakukan perjalanan, memakan makanan yang mereka bawa dan tidur di tanah. Pada hari ketiga, Abraham melihat ke kejauhan dan melihat tempat di mana Tuhan menuntunnya. Lalu Abraham berkata kepada hamba-hambanya, "Tinggallah kamu di sini bersama keledai itu, sementara aku membawa Ishak bersamaku untuk pergi beribadah kepada Tuhan." Lalu kemudian Abraham dia mengambil kayu dan memberikannya kepada Ishak untuk dibawa. Kemudian dia mengambil obornya di satu tangan dan pisaunya di tangan yang lain. Dan mereka mulai menuju ke gunung bersama-sama. Saat mereka berjalan, Ishak mulai bertanya-tanya tentang beberapa hal. Ayah, aku udah punya kayunya dan ayah sudah punya apinya. Tapi kok kita tidak membawa binatang? Bukankah kita membutuhkan seekor domba untuk kurban? Abraham yang sepenuhnya percaya bahwa Tuhan mengendalikan segalanya berbicara dengan perlahan. "Ya, Ishak anakku, Allah sendiri yang akan menyediakan seekor anak domba untuk korban bakaran." Ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang telah
Tuhan tentukan kepada mereka, Abraham mulai mencari batu-batu besar untuk membangun mezbah. Dengan hati-hati, dia meletakkan satu batu di atas batu yang lain sampai pekerjaannya selesai. Setelah itu, ia meletakkan kayu yang dibawa Ishak di atas mezbah. Kemudian, setelah melihat sekeliling untuk terakhir kalinya, dia harus melakukan hal tersulit yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di sini dia memberikan pelukan terakhir dan lama untuk Ishak, dan pasti dengan air mata yang berlinang. Dia mengikat putranya dan menempatkannya di altar. Tentu saja Ishak tidak mau dikorbankan sebagai korban bakaran. Dan di sini Abraham sebagai ayah yang penuh kasih pun tidak mau melakukan itu. Namun mereka berdua tahu bahwa mereka harus menaati Tuhan. Lalu kemudian Abraham dia mulai mengambil pisaunya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di udara di atas kepalanya. Dan saat dia bersiap-siap untuk membunuh putranya sendiri, tiba-tiba suara malaikat Tuhan berseru dari surga. Abraham. Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan, aku ada di sini." Jangan bunuh anakmu. Jangan sakiti dia. Untuk saat ini, saya tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Kamu mencintai Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih dari anakmu sendiri. Abraham mendongak. Dan di sana tepat di depannya ada seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak yang lebat. Abraham dia segera melepaskan ikatan Ishak lalu menangkap domba jantan itu dan menaruhnya di atas mezbah. Abraham menggunakan pisaunya untuk membunuh korban, lalu menggunakan obor untuk menyalakan api. Di sana, di gunung, Abraham dan Ishak menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka menyebut nama tempat itu Allah yang menyediakan. Kemudian Abraham dan Ishak berjalan menuruni gunung bersama-sama, bersukacita karena Tuhan telah menyediakan domba jantan itu dan memberikan janji besar lainnya kepada mereka. Mereka kemudian bertemu dengan para pelayan di kaki gunung dan mereka semua memulai perjalanan 3 hari pulang ke rumah. Tuhan telah berjanji untuk menjaga dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Dia memberi kata-katanya sehingga dapat yakin bahwa hal itu pun terjadi. Nah, apa yang dapat kita petik dari kisah Abraham dan juga Ishak? Tuhan itu akan senantiasa memelihara hidup kita. Dia akan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh yakin, Tuhan juga akan menyediakan semuanya. Maka mulai sekarang berdoalah dan minta kepada Tuhan untuk membantumu agar tidak pernah melupakan janjinya. Juga persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan, apapun yang kau miliki, dan juga bersyukur untuk setiap apapun yang kau miliki kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan berkenan kepada kita.